Oke, ceritain dong. Anyway, yang ku tahu ya, mamiku ini mengalami banyak sekali operasi sana, operasi sini. Udah berapa kali operasi ya? 8. Pasien dikurung di ruangan 3x3 tanpa jendela, tanpa itu tembok. Karena kita ini setelah masuk nuklirnya itu tidak boleh ketemu orang. Kalau ketemu orang begini, kamu bisa mandul, bisa pokoknya kalau kena radiasi. Nuklir tuh minum pil gitu? Iya, Minum pil sebesar ini dikurung di ruang tembok. Harus minum air putih banyak. Kalau belum radiasi masih ada, tidak boleh keluar ruangan. Makan pun suster tidak berani masuk, cuma taruh depan pintu, di bawah pintu. Saya sempat pikir apa hidup saya sampai di sini ya Tuhan gitu. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back. Di episode ini sangat spesial karena gue kedatangan nyokap gue. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Gimana perjalanan jauh? Lumayan. Kok bisa secantik ini? Siapa yang bikin kayak gini? Oh kan dari dulu udah tahu. Siapa yang bikin Ibu secantik ini? Steven salon di rumah. Suaminya ya? Suaminya buka salon ya? Iya. Iya, ada di belakang kamera. Tidak lain dan tidak bukan Daddy Steven. Tadi saya kira Titi DJ, ternyata Bu Eli. Kenalin teman-teman, ini ibu saya, namanya Eli Sutanto. Yeay. Dan kenapa akhirnya saya undang mama saya, karena banyak inspiring story. Sebagai anak saya melihat banyak inspiring story yang bisa dibagikan. Gitu. Ibu mau cerita apa aja? Inspiring story selama 60 tahun. Oh, umurnya berapa? 60. Wah, kayak 61. Enggak. Oke, ceritain dong. Anyway, yang ku tahu ya, mamiku ini mengalami banyak sekali operasi sana, operasi sini. Udah berapa kali operasi ya? 8. 8. Yang ingat gak apa aja? Ingat. Oke, apa aja? Yang pertama? Tahun 82 masih SMA, tumor payudara. 4 tahun kemudian ada lagi sebelah kanan, 4 tahun kemudian ada lagi sebelah kiri dibuang. 6 tahun kemudian ada kiri dan kanan 11 benjolan. Terus 2002 pindah ke bawah ke rahim, ada kista sebesar telur, lalu diangkat. Ada lagi 2003 sebesar kelapa, sampai diangkat semua rahimnya. Naik lagi ke atas 2016 tumor ganas di kelenjar tiroid di sini, dan kemarin 2024 naik lagi ke mata, katarak. Jadi 8 kali. Katarak dua-duanya ya? Dua-duanya kiri kanan. Oke. Terus komplain nggak? Ada nggak sih komplain ke Tuhan? Tuhan, kenapa sih gue operasi banyak banget? Anak gue 2 lahiran normal. Tiba-tiba jadi sesar buat kista. Sempet questioning Tuhan nggak? Waktu belum lahir baru, iya banyak pertanyaan kenapa saya jadi orang yang paling menderita dengan berbagai macam penyakit setiap 4 tahun sekali. Itu ya, waktu belum lahir baru, waktu belum dibaptis terima Yesus. Gitu. Jadi tahun 82 masih SMA, masih remaja, 17 tahun. Mengalami operasi itu tentunya kaget dan bertanya gitu. Apalagi setelah 4 tahun kemudian, tahun 86 kok ada lagi. 4 tahun kemudian, tahun 90 kok ada lagi. Terus sampai udah menikah kok tambah banyak gitu. Terus sempat bingung dosa apa ya saya gitu. Terus akhirnya kenal sama Daddy. Kita berdua lahir baru, dibaptis, selam. Dari situ kenal Yesus. Baru saya mengerti kenapa itu terjadi. Kenapa tuh? Tuhan punya rencana di Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Di situ saya cinta mula-mula mengasihi Tuhan. Seminggu bisa 3 kali ibadah minggu, tengah minggu, ibadah
pengerja gitu. Jadi di situ walaupun udah terima Yesus, sakitnya nggak berhenti, malah lebih parah. Malah lebih parah. Ada kista sampai angkat rahim, itu malah lebih parah. Tapi di situ udah mulai Tuhan kuatkan, karena tiap hari baca firman, bolak-balik Kejadian, Wahyu itu sampai udah berapa kali gitu, 4 kali. Nah dari situ operasi yang 1, 2, 3, 4, yang kelima berarti. Yang kelima ketika rahim diangkat, banyak sekali teman komsel yang datang ke rumah sakit doain. Di situ saya kuat. Terus di situ lebih tenang. Padahal kan operasinya lebih berat ya, dari tumor jinak di payudara. Angkat rahim operasi 3 jam. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih mujizat. Itu ayat kekuatan saya 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang diberikan adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kapasitas manusia. Dan pada waktu kita dicobai, Allah memberi jalan keluar. Benar, waktu dioperasi 3 jam, tidak terasa sakit. Dan pemulihan 1 minggu. 1 minggu kemudian saya sudah berdiri di gereja sebagai singer dengan high heel-nya. itu mujizat Tuhan. Tidak terasa. Nah dari situ terus setiap hari kan kalau kita baca firman itu pasti rema itu keluar. Ketika yang lebih parah lagi 2016, tumor itu bukan jinak lagi, ganas. Tumor ganas menuju kanker. Waktu itu mami di Bali harus terbang pulang ke Jakarta, harus angkat tumor ganas di kelenjar tiroid. Itu yang lebih menakutkan lagi gitu. Karena tumor ganas itu kan dibiopsi terus bisa menjadi kanker gitu kan. Saya sempat pikir apa hidup saya sampai di sini ya Tuhan gitu. Apa hidup saya selesai sampai di sini. Tapi di situ ada ayat lagi keluar rema gitu. Di Amsal 18. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Oh gitu ya Tuhan. Udah jalanin lagi. Di situ operasinya lebih lama, 8 jam. 8 jam dokternya juga bilang nanti kalau ibu habis dioperasi, ibu akan bisa koma, nanti masuk ruang ICU dan bla 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 bla. Tuh, itu yang dia ngomong bikin down kita ya. Tapi ketika didorong ke kursi depan kamar operasi, ada lagi ayat lagi menghibur gitu. Maksudnya ya itulah kalau hidup di dalam Tuhan, kita nggak sendirian. Saya tahu ada Yesus di samping kursi roda saya, ada Tuhan yang mendampingi. Ketika masuk ke ruang operasi, suntik memang benar 8 jam. 8 jam setelah keluar memang benar. Sekarat, nggak bisa ngomong, ini di apa namanya? Ini tiroid kan ya? Ya, tapi ya kan? ada tumor ganas di tiroid itu. Ini diganjil gini, nggak bisa ngomong 3 bulan. Nggak bisa ngomong 3 bulan. Tapi di situ itulah enaknya jadi anak Tuhan. Banyak mujizat Tuhan kasih, banyak kemudahan Tuhan kasih, pemulihan yang cepat gitu. Dan satu lagi yang lebih ini lagi, waktu operasi itu pertama kali BPJS diberlakukan di Indonesia. Oh, jadi ngalamin ini ya benefitnya pertama. Nah, ketika itu tanya operasi itu berapa? 200 juta kalau bayar. Tapi itulah kemurahan Tuhan, bisa pakai BPJS. Dan waktu 2016 itu, karena waktu 4 operasi ke belakang itu kan bayar sendiri. Nah,
Itu satu kemudahan yang Tuhan kasih gitu. Terus setelah 3 bulan kemudian, ya Tuhan kasih pemulihan lagi, bisa jadi singer WL lagi gitu. Terus tetap kan harus pengobatan tumor ganas itu tidak cukup sekali operasi, harus nuklir, ablasi, radiasi. Nah itu harus dijalanin memang. Jadi setelah operasi 6 bulan diablasi. Ablasi itu suatu hal yang menakutkan juga karena pasien dikurung di ruangan 3x3 tanpa jendela, tanpa itu tembok. Karena kita ini setelah masuk nuklirnya itu tidak boleh ketemu orang. Kalau ketemu orang begini, kamu bisa mandul, bisa pokoknya kalau kena radiasi. Nuklir tuh minum pil gitu? Iya, pil sebesar ini yang jarak radiasinya bisa sampai dimasukin ke badan tuh pil itu. 2-3 meter dan dikurung di ruang tembok. Harus minum air putih banyak. Kalau belum radiasi masih ada, tidak boleh keluar ruangan. Makan pun suster tidak berani masuk, cuma taruh depan pintu, di bawah pintu. Itu satu hal yang sebenarnya mengerikan sih. Jadi itu harus saya lewatin. Tapi di ruangan 3x3 tembok-tembok itu setiap hari saya baca firman, saya nyanyi. Tuhan, ya baca firman kan mata yuk nggak kelihatan. Handphone kan bisa audio. Oh, audio. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, iya, aku tidak takut karena Dia besertaku. Itu di situ. Ketika 3 hari diukur lagi radiasi saya, jarak sama dokter di situ. Udah nggak ada, boleh pulang. Semua baju, atribut yang ada di ruangan itu buang, tidak boleh dibawa pulang. Dan pulang pun ke rumah harus pisah tidur sama suami, sama Dedi, karena radiasi itu pasti ada sisa-sisa. Nah, hal-hal kayak gitu saya jalanin nggak dengan susah hati, dengan sukacita aja, jalanin aja. Setelah itu ada satu lagi penyakit yang sebenarnya saya nggak tahu dari lahir. Mami itu 5 saudara. Mami sama adik mami itu dari lahir ada kelainan mata, kelainan kromosom mata, yang dengan bertambahnya usia akan menutup retina mata, lama-kelamaan akan menjadi buta. Itu penyakit langka 1001, obatnya nggak ada, walaupun transplantasi mata. Ketika usia masih muda nggak berasa, tapi ketika mulai kuliah, kerja, kok mata nggak bisa lihat dengan jelas gitu. Terus triggernya kerja ini ya, tiap hari depan komputer, dan komputer zaman dulu tuh nggak kayak sekarang displaynya ada retina, gitu, tapi benar-benar nyolok mata banget deh. Ya, Mami tuh sekretaris 15 tahun di depan komputer. Tapi kok lama-lama matanya burem gitu. Akhirnya resign ke Aini, dokter spesialis mata. Penyakit saya namanya makula degeneratif. Flek di retina mata yang semakin tambah usia semakin menutup mata, fungsi mata tinggal 20%. Gitu. Itu lagi, hantaman lagi. Waduh. Katanya dokter, ya udah menghemat penggunaan mata supaya nggak cepat buta. Udah, pelayanan tetap. Saya nggak bisa main musik tadinya. Tuhan kasih kemurahan, mujizat lagi. Saya bisa main gitar, saya bisa main piano tanpa les, otodidak dari ketidakmelihatan saya gitu. Belajar aja kunci-kunci, dengar-dengar gitu. Lama-lama pelayanan di Komsel, main gitar, main piano, tanpa melihat, tanpa melihat lagunya, chordnya, tanpa melihat. Andalin kuping ya? Hanya dari kuping.
Terus kalau jadi worship leader tidak bisa lihat slide-nya. Hafalin. Hafalin, kalau setiap worship leader seperti mau ulangan, hafalin lagu yang akan dinyanyikan. Sebegitunya, Tuhan kasih, gampang menghafal, bisa main musik, itu hiburan buat mami. Walaupun tanpa belajar, walaupun tanpa melihat. Terakhir 2024 Januari, bangun tidur, mata kanan tidak bisa melihat. Oh, ini yang katarak itu? Buta. Aku pikir makula degeneratif aku mulai. Stres dong? Tuhan, ini ya saatnya makula degeneratifku udah menutup. Ya sudah, lihat dengan sebelah kiri. Sebelah kiri pun ngelihat cuman segini. Nggak kelihatan. Muka nggak bisa, di kaca cermin nggak bisa lihat muka. Nggak bisa. Udah, puji Tuhan, ada suami yang mendampingi, yang selalu mendanani. Tetap bisa make up ya? Itu rencana Tuhan kenapa saya dapat dia, gitu. Karena Tuhan sudah tahu 60 tahun kemudian kamu tidak akan melihat, gitu. Nah itu, Tuhan tuh sudah perfect banget rencananya, gitu. Terus, Cici tiba-tiba lihat mami jalan susah, sering jatuh tangga, itu ajak ke temannya dokter mata. Periksalah di JEC Kedoya. JEC ya? Ya. Puji Tuhannya, ternyata bukan makula yang degeneratifnya, bukan yang retinanya yang rusak. Ini kataraknya tebal sekali. Jadi udah ada retinanya emang bermasalah, terus ada katarak nutupin. Aku pikir butanya karena retinanya sudah menutup semua mata. Bukan Ibu, ini katarak. Periksalah di situ, jadwal operasi katarak sebelah kanan. Ketika sebelah kanan dioperasi, baru pemulihan, sebelah kiri tiba-tiba buta, tidak melihat, gitu. Terus kata dokternya, iya ini katarak juga, gitu. Akhirnya 3 bulan kemudian sebelah kiri operasi. Dari situlah lahir sebuah ucapan syukur melalui lagu. Saya pikir saya buta, ya kan? Yeah. Tiba-tiba bukan katarak, gitu. Walaupun penglihatan tetap 20%. Tapi paling tidak kan bisa melihat muka kamu, gitu. Bisa jalan, nggak jatuh, gitu. Dari kisah mami saya tuh, waktu itu saya sempat belajar satu hal ya teman-teman. Waktu kita suka nggak bersyukur sama apa yang kita punya ya Mam ya. Kayak si mamiku kan, waktu itu matanya sampai penglihatannya benar hilang, jadi berasa buta. Padahal sebelum buta matanya juga udah bermasalah. Tapi pas jadi buta, pas tiba-tiba kataraknya udah dioperasi, kan ditutup tuh setelah berapa hari. Pas dibuka, dia sangat senang. Jadi aku ajak mamiku makan, kemana. Dia tiap, mami bisa lihat, mami bisa lihat. Ini pink ya, ini pink ya. Ini kuning. Se-happy itu ternyata kalau bisa melihat. Kita kan yang matanya normal-normal aja, nggak sadar betapa bisa ngelihat tuh super grateful ternyata. Terus lagi turun mobil, wih ini trotoar. Se-happy itu ternyata. Ya kadang kita tuh lupa bersyukur sama apa yang kita punya, ya. Iya betul. Jalan di mall, pegangan gandengan. Pas habis operasi, aku nyelonong sendiri. Iya. Sampai, aku bisa jalan sendiri di mall. Saya biasanya pas gara-gara katarak itu, tuntunan. mata itu nggak bisa lihat, jadi jalan. Jadi kemana-mana mesti dipegangin, nggak bisa ngeliat gitu, mesti dipegangin. Sampai kadang-kadang ya kita gregetan juga. Di depan nggak ada apa-apa, Mam. Jalannya di depan nggak ada apa-apa. Tapi kan dia nggak ngeliat ya. Kayak, jadi emang dia bayangin kita nggak ngeliat. Ya kita kadang gregetan kayak, ayo nggak ada apa-apa gitu. Ya itu pas ternyata udah diangkat, dia super happy lah. Ternyata dia bisa lihat. Luar biasa. Se-happy itu. Se-happy itu. Tapi ujungnya, aku merasa nggak rugi sih sakit. Karena
yang penting itu kan Yesus, keselamatan kita, bukan sakit penyakit disembuhkan atau tidak. Doa saya bukan maksa Tuhan untuk menyembuhkan penyakit. Betul. Yang terbaik Tuhan buat saya. Karena melalui penyakit saya Tuhan punya rencana ternyata. Tuhan punya planning yang indah di dalam kehidupan setiap orang gitu. Jadi kalau kita mau cut rencana Tuhan, Tuhan saya mau sembuh, saya nggak mau begini, saya mau sembuh, nggak bisa. Akhirnya kita akan menderita gitu. Jadi dinikmati kalau kita ada sakit penyakit yang bukan tentunya dari kita sengaja ya. Kita misalkan penyakit yang kita buat nih, misalkan kita udah tahu sakit gula, makanlah gula yang banyak, itu sengaja. Kalau kayak penyakit yang tiba-tiba nggak tahu, kayak saya dari lahir mata saya tinggal ada flek di retina seperti ini, saya kan nggak tahu, nggak bukan saya sengaja gitu, karena memang seizin Tuhan gitu. Itu harus kita jalani. Kenapa? Tuhan punya rencana di ujungnya gitu. Jadi ayat ini kekuatan saya yaitu Roma 8:28, 1 Korintus 10 ayat 13, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi setiap hari itu saya ucapin. Walaupun mata saya tidak lihat, hajar terus. Teman-teman di gereja, Bu, pelayanan, main gitar, oke. Bu, nyanyi, oke. Walaupun dengan tidak melihat, tetapi oke, jalanin. Ternyata apa? Tuhan tambah-tambahin talentanya. Dari cuman bisa kunci C, hampir semua kunci bisa. Di D, di G, di F, di E, semua belajar dengan merabah gitu. Mantep, ternyata, oh gitu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makanya kemarin pas bisa melihat lagi, saya bisa loncat-loncat kegirangan. Betapa berharganya bisa melihat orang-orang yang bisa melihat mungkin hal biasa gitu. Tapi buat saya membaca tulisan harus dengan kaca pembesar. Membaca tulisan harus lama sekali gitu. Jadi sangat berharga buat saya. Bisa bernafas. Buat orang yang sehat biasa aja. Tapi ketika tiroid saya kumat, kalsium saya drop, waduh, kamu tahu kan, semua badan kaku, deg-degan, susah bernafas. Itu semua kalau kita nggak di dalam Tuhan, kita bilang, wah Tuhan jahat, saya orang yang paling rugi di dunia ini, gitu. Tapi ketika tuh kita ada di dalam Tuhan, jadi anak Tuhan, saya bilang saya orang paling beruntung, gitu. Jadi ada satu hari di rumah itu cuma ada saya sama Mami. Terus tiba-tiba di bawah dia minta air hangat ya. Iya. Air hangat, tangannya kaku. Terus pegang air buat angetin dari tangan kaku. Iya. Udah ke kamar, kesemutan. Habis itu jadi tangan kaku, terus semua makin kaku, terus lidahnya kaku, mulutnya tiba-tiba mengok. Wah, itu di otaknya udah, waduh, bisa stroke nih, stroke kesian amat nih. Terus udah akhirnya sampai, ntar ada fotonya, ntar kita tayangin. Jadi ada sampai dibawa ke rumah sakit itu badannya kayak mannequin. Udah kejang kayak mannequin gini. Jadi tangannya semua mengkerut gini, kayak mulutnya mengok gitu. Itu karena kekurangan kalsium ya. Ya, karena di sini tiroid sudah diangkat semua. Terus rahim juga udah nggak ada. Itu hormon metabolismenya berantakan kalau saya tidak minum obat. Ya gitu ya, intinya ibu ini tuh hebat gara-gara harusnya dia punya 1000 alasan untuk mengeluh, tapi ya itu karena dia terekspos sama banyak firman Tuhan ya, akhirnya yang ada ucapan syukur, percaya sama Tuhan, dan dia bisa punya pemahaman kalau ya minta kesembuhan boleh, cuman kalau nggak sembuh kan udah selamat anyway ya. Betul. Kayak waktu itu Pastor Dan
ada satu pastor bilang, kita orang percaya minta Tuhan disembuhin, ya habis sembuh, ntar juga bakal meninggal lagi. Betul. Jadi yang paling penting itu bukan sembuh atau nggak sembuhnya, tapi apakah jiwamu sudah diselamatkan. Jadi dia menulis lagu dan lagunya akan dinyanyikan. Bahwa dia ada 2 lagu ya, satu lagu original, satu lagu gesera-sera, liriknya diganti. Iya, karena saya tahun ini memasuki usia 60. Hah? Ibu kan 62 ya? 60. Oh, 60. Jadi masuk kepala 6, istilahnya sudah jadi oma juga. Iya, udah punya cucu Itu baru setahun. aku bersyukur walaupun aku dalam penjara sakit penyakit, dalam penjara ketuaan, saya bisa berkreasi di dalam Tuhan, bisa berdampak buat orang lain. Itu sih. Cucunya anak cici saya ya. FYI. Oh iya, bukan bukan anak Brian, anak cicinya. Oke, minta gitar. Oke, ini lagu yang diciptakan oleh beliau. Ini judulnya apa, Mam? Hatiku bersyukur. Ini yang geser apa yang original? Original dulu ya? Original itu Hatiku Bersyukur. Oke, ini lagu original Hatiku Bersyukur diciptakan waktu kapan? Ketika yang Brian bilang saya happy loncat-loncat ketika mata dibuka bisa melihat, ketika setelah buta. Abis nggak bisa lihat, mata bisa lihat, lagu ini jadi gitu. Itu ya? Saya loncat-loncat, terus lagu ini jadi gitu. Oke. Oke, Titi DJ udah siap? Oke. Silahkan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Kau Bapakku yang baik. Hatiku bersyukur, jiwaku menyembah Yesus Kau Allahku. Haleluya, terima kasihku takkan berhenti. Haleluya, ku puji Kau selamanya. Haleluya, terima kasihku takkan terganti. Haleluya, ku puji Kau selamanya. Ku puji Kau selamanya. Wih, Dede. Tepuk tangan semuanya. Mantap. Bagus. Keluar dari hati yang paling dalam. Terus lagu yang kedua. Jadi ini lagu kedua ada lagi. Itu diciptakan Memasuki usia 60, masuk usia 60. Terus waktu itu mau ke panti jompo ya? ingin ke panti jompo melayani oma-oma. Ingin ke panti jompo melayani oma-oma. Aku tanya Brian, gimana sih kau melayani di panti jompo? Nyanyi aja lagu oma-oma gitu. Akhirnya tring timbul lagu itu. Instruksinya kan nyanyi lagu yang udah ada ya. Malah bikin lagu, luar biasa ibu ini. Yuk, silakan. Judulnya apa ini? Aku bersyukur juga. Oh iya, sama ya. Aku bersyukur 2. Silakan. Ini lebih ceria karena buat oma-oma di panti jompo. Ini yang nonton kalau punya grandma, grandpa dikasih ya video, potongan yang ini nih. Enjoy, oma opa enjoy ya. Sekarang saya sudah tua, rambutku putih semua. Tetapi Tuhan tetap setia, lalu
Dede. Mantap. Iya, mudah-mudahan oma-omanya terhibur. Iya. Oke, mantap Ibu Eli. Luar biasa. Oke, jadi sebenarnya urusan bersyukur tuh pilihan ya, tergantung cara pandang kita sama kehidupan kita ya. Kalau kita ingat janji-janji Tuhan, ternyata bersyukur tuh nggak sesulit itu ya. Betul. Ada 7.000 janji Tuhan kan di Alkitab. Kenapa kita nggak ucapin setiap hari? Kan 1 tahun 365 hari gitu. Jadi setiap bangun pagi, Mami selalu bilang, Tuhan, aku tanggalkan segala kesusahanku, damai sejahteramu, sukacitamu aku pegang ya hari ini. Jalan. Gitu. Gitu setiap hari. Iya. Terus kamu bersyukur nggak sih punya anak kayak aku? Nah, satu lagi. Satu reward lagi dari Tuhan. Kenapa? Pick me. Tuhan. Pick me. Aku bersyukur itu salah satunya memang. Kenapa? Salah satunya aku punya 2 anak. 1 mantu, 1 cucu. Semua takut Tuhan, di dalam Tuhan, dan dipakai Tuhan luar biasa. Wow. Sejak kecil, kalau Brian itu amazing. Kasih tahu, Mam. Sejak umur 4 tahun, karena dari perut saya sudah terima Yesus kan, dari perut tuh saya sudah memuji Tuhan, bacain dia firman, dari sekolah minggu, dari dia bayi semua, pokoknya dia selalu ikut kita ke gereja, tiada hari tanpa ke gereja, kalau hari minggu walaupun sekecil apa harus ikut gitu. Jadi yang dia dengar cuma lagu-lagu rohani. Ketika 4 tahun tetangganya setel lagu apa ya? Itu tahu nggak Michael Jackson Black or White gitu. Terus Brian ngomong gini, "Ih, lagu apa itu? Lagu setan, Mam." Hah? Itu lagu jadi lagu yang bukan rohani, dia bilang lagu setan. Jadi betapa rohaninya dia umur 4 tahun ketika lihat ada yang ngerokok. Ih, kan nggak boleh ngerokok katanya, kata Tuhan Yesus nggak boleh ngerokok. Jadi umur 4 tahun pun dia sudah menjadi penginjil kecil gitu. Jadi betapa rohaninya ketika sepupunya dari Belanda datang, ingat? Masih SMP, sepupunya dari Belanda datang. Dia bilang gini, anak you tuh holy child. Kenapa? Iya, holy child. Anak you terlalu rohani gitu. Terus ingat ketika teman kos Adi di Bromo, yang cicinya gajian pertama mau ajak dia makan, ayo Bray mau traktir. Enggak gua ada pelayanan di Komsel iCare namanya. Ada pelayanan, gua tugas bawa sharing firman. Enggak mau ikut loh di traktir makan. Sampai Adi bilang ini, Om, anaknya terlalu rohani, bilang gitu. Jadi itu satu sukacita buat saya sih. Saya punya anak yang takut Tuhan seperti itu gitu. Jadi itu salah satu hadiah dari Tuhan, punya 2 anak yang takut Tuhan, dan satu lagi punya suami yang takut Tuhan, sekarang sekolah Alkitab dan menjadi pendeta. itu satu hadiah dari Tuhan yang bertubi-tubi. Walaupun hidup saya dalam penjara penyakit, tetapi banyak sekali hadiah dari Tuhan. Itu makanya saya selalu sukacita dan senyum. Oh gitu. Iya. Oh gitu ya. Si Brian kecil tuh gitu ya. Wow, rohani sekali. Astaga. Semua dipandang melalui sisi rohani. Lagu lain dia nggak pernah tahu dulu. Oh. Gitu. Tapi growing up, disclaimer, saya nyanyi lagu lain juga kok guys. Gitu. Nah setelah growing up ya dia mungkin udah tahu. Iya, tapi waktu kecil mungkin dia nggak tahu. Iya, ternyata itu nggak masalah. Boleh. Cuma katrol aja tiba-tiba. Ya mungkin terlalu. Ya karena dari bayi sampai umur 4 tahun itu nggak pernah ada lagu itu sekuler. Okay. Gitu. Terus sekarang ceritain dong ke teman-teman, ini sibuknya ngapain aja, terus pelayanannya apa aja? Sekarang itu
udah pastinya ibu rumah tangga, melayani keluarga, dan melayani Tuhan. Jadi sekarang di gereja kami sebagai tim inti ada satu komunitas yang namanya Family Care. Kami ada satu tim inti yang melayani berganti-gantian. Kadang saya yang sharing firman, kadang suami yang sharing firman, kadang saya yang worship leader, suami yang sharing firman gitu. Atau di gereja juga kami semua pelayanan, mau terima tamu, mau doa, pendoa, mau worship leader, di komsel pun main musik, itu saya jalanin setiap hari dengan sukacita. Jadi sampai Tuhan panggil, ya tetap harus bersukacita gitu. Hidup mati di dalam Yesus gitu. Mati keuntungan. Jadi kalau sakit jangan doa Tuhan gak sembuhan marah-marah gitu. Kan nanti manusia hidup pun harus mati. Yeah. Pasti Tuhan punya rencana. Buktinya Tuhan sembuhkan saya dari 8 kali operasi. Saya pikir saya udah terakhir hidup kemarin 2016. Tuhan masih terus perpanjang sampai 2024 gitu. Jadi kuncinya bersyukur senantiasa, bersukacita senantiasa. Nanti bonusnya awet muda. Benar. Ini 60 tapi orang-orang kira masih 50-an. Iya. Nah, itu kan sering diundang buat kesaksian ke gereja-gereja, komunitas ibu-ibu, gereja. Iya. Pernah nggak ada ibu-ibu yang cerita kayak terus ya kayak dalam hati kayak ya ampun gitu doang ngeluh gitu, pernah nggak? Pernah, saya kesaksian di GBI. Turun dari kesaksian. Jangan sebut nama. Iya. Turun kesaksian. Habis turun kesaksian, itu kan banyak kan jemaatnya. Ya ampun tante, katanya. Saya baru sakit sedikit, dia udah mengeluh. Banyak banget penyakitnya, tetap bersyukur. Terus bisa main gitar, ajarin dong, gitu. Jadi berkat sih. Terus saya juga ada di komunitas Ladies of Fellowship. Jadi Full Gospel punya istri-istri juga kesaksian juga di situ. Ada. Jadi kita punya komunitasnya khusus kesaksian. Habis turun kesaksian ternyata ada yang sama satu penyakit, tiroid. Oke. Akhirnya kita saling bertanya-tanya dan jadi sahabat, punya temen gitu. Saling menguatkan lah. Dia lebih parah sih, dia sudah 9 kali di nuklir, di ablasi. Cuman ya puji Tuhan dia pun bersukacita karena dia anak Tuhan. Gitu. Oke. Di hidup ini siapa sih role model, siapa yang orang jadi idola, panutan? Ada nggak sih? Panutan? Panutan saya mami saya. Wah, nenek saya juga itu wanita dahsyat tuh. Orang yang tidak pernah mengeluh. Coba ceritain kenapa my grandma itu luar biasa. Satu, dia hidup sama papi saya sampai ulang tahun pernikahan yang ke-56. HWA ke-56. Jarang kan? Orang bisa sampai 56 tahun usia pernikahan. Itu saya angkat jempol. Karena dalam hidupnya ya mirip-mirip sih, nggak pernah mengeluh juga. Sampai suatu saat papi saya kena Alzheimer, pikun, yang sudah tidak bisa mengingat lagi, malah mandi lupa, habis makan piringnya taruh kulkas, makan nasi dituang di meja, sama kopi. Itu mami saya tetap setia, melayani ya? Dengan setia sampai akhir hidupnya. Role model saya mami saya. Iya sih, kan aku manggilnya emak ya. Si emak pun dia kan punya anak 5, mamiku yang paling tua. Semua semua mantunya juga bilang ini mertuanya benar-benar idaman. Karena gambaran mertua in general kan, aduh, kalau tinggal sama mertua tuh sengsara gitu segala macam. Justru mantu-mantunya tinggal sama dia ya terbantu, helpful, nggak pernah ngeluh, nggak pernah komen-komenin nggak penting ya. Si emak ya. Mami saya umur 80 masih bisa ajarin cucu ulangan. Iya lagi. Daya ingatnya
Ya mungkin saya keturunan dia bisa menghafal banyak. Iya. Mami saya bisa tanyain cucunya, tarian Pakarena dari mana? Ini dari mana? Itu anak SD punya ulangan, tapi dia umur 80. Iya, jadi dua cucunya tuh kan tinggal di rumah dia. Papi maminya kerja. Papi maminya kerja sampai sekarang. Nah, si cucunya ini belajar matematika, belajar apa? Semua nih si emak ini yang ngajarin. Umur berapa, Mak? 80. Sekarang 81 ya. 81. Masih bisa jalan, Masih bisa. masih bisa masak. Terus dia hafal semua tanggal ulang tahun, nomor handphone. Nomor handphone. Iya. Luar biasa. Tiap saya ulang tahun juga pasti video call. Udah 81 dia masih ingat semua. Dan itu saya bersyukur dia bisa percaya Yesus. Iya. Di usia yang udah senja. Betul. Dua-duanya, papi mami percaya Yesus ketika udah usia senja. Itu yang saya syukurin. Role modelnya si emak ya. Iya. Terus apa lagi yang Iyo kan dibesarkan sama dia di zaman yang belum banyak ini ya, belum banyak teknologi, informasi belum nyebar. Waktu Iyo kecil tuh si emak membesarkan Iyo gimana caranya sih? Gimana cara dia menanamkan nilai-nilai yang penting di hidup Iyo? Bagus banget. Aku nggak pernah lihat dia berantem sama ya? Nggak pernah lihat berantem sama Ngkong? Dia kalau itu aku nggak pernah lihat sebagai anak, nggak pernah lihat dia berantem. Oh wow. Dia orang yang paling bisa menyimpan. Iya, pokoknya orang yang paling sabar sedunia barangkali. Kenapa saya bisa ini hidup sama suami bertahan? Saya lihat cara hidup dia. Dia sabar menghadapi keluarga, menghadapi suami, menghadapi anak, sampai semua anak-anaknya berkeluarga. Dia Tuhan kasih hadiah, dia tetap sehat. Gitu. Itu karena dia mendidik kita bukan dengan bukan dengan menanamkan harus begini, bukan. Lihat kelakuan dia. Dia adalah surat yang terbuka yang anak-anaknya lihat. Jadi bukan perintah. Oke. Mungkin ini juga bisa jadi lesson ya buat orang tua muda di luar sana yang nonton. Menurutku ini mamiku ini produk berhasil ya, dari keluarga yang berhasil. Sehingga kenapa outcome-nya sampai banyak masalah, banyak alasan harusnya bisa mengeluh, tapi dia tetap bisa strong dan tetap bisa grateful. Ya di luar firman Tuhan juga mami dibesarkan di keluarga yang oke gitu, yang penuh kasih sayang. Dan itu dampak yang didapat kalau misalnya anak dididik di keluarga yang penuh kasih sayang sampai panjang, sampai tua, tahu cara bersyukur, tahu cara mengasihi dan seterusnya. Saya sampai kuliah masih dijemput papi. Oh ya, Ngkong tuh juga hebat. Saya punya punya 1000 kasih sayang dari orang tua, banyak. Banyak. Jadi saya curain ke anak-anak juga jadi. Gitu. Iya. Sampai saya kuliah, sampai itu masih dijemput. Sampai kuliah? Sampai kuliah dijemput, bukan dijemput pacar, dijemput papi. Waktu dulu boleh pacaran nggak? Boleh. Boleh? Boleh. Umur berapa boleh pacaran dulu? SMA 3 ya? SMA. Punya? SMA 3 punya pacar? Itu Dedi. Pacar pertama? Iya. Pacar pertama si Dedi? Kedua. Oh, yang pertama? Pertama SMA juga. Oh, yang satu sebentar. Habis itu ketemu si Dedi. Iya. Oh, juga SMA ya? 8 tahun pacarannya. Oke. Terus si Ngkong, waktu lihat gimana cara Ngkong berkenalan dengan pacar Yu? Bijaksana sekali. Gimana tuh? Bijaksana, dijadikan teman. Oh ya? Iya. Dijadiin teman, diajak ngobrol, nggak ada yang diinterogasi gini. Kamu udah punya apa? Ini gajimu berapa? Nggak ada. Tapi? Ngobrol aja sama teman. Ajak minum-minum nggak sama Ngkong? Ajak minum-minum? Enggak, karena dia nggak doyan minum. Kalau minum merah-merah kan mukanya. Jadi diajak makan, diajak ngobrol, bercanda-bercanda. Malah waktu
Pernah Dedi ke rumah Mami dijambret kalung emasnya. Siapa yang dijambret? Dedi. Oh, Waktu oke. mau ngapel ke rumah Mami di kalung jambret. Engkong bilang gini, oh emang kalau pakai kalung salib keren? Maksudnya? Iya, emang kalau pakai kalung keren gitu maksudnya. Engkong dibecandain gitu. Saya habis dijambret gitu. Oh. Maksudnya engkong tuh bisa bercanda dan ngeblend sama. Oh, oke. Nggak jaim. Oke. Ketemu orang itu kan istilahnya orang asing ya. Iya. Dia nggak jaim. Malah bercanda-bercanda. Emang keren ya kalau pakai kalung? Ya. Gitu. Iya, banyak alasan ya buat bersyukur ya. Banyak. Meskipun masalah banyak, kalau diinget-inget berkat Tuhan tuh banyak juga ya. Banyak sekali. Dan kalau kita nih ada masalah, yang saya pelajarin, Tuhan tuh sudah di depan duluan. Gitu. Jadi misalkan ya memang kamu akan menjalani ini, operasi ini. Tapi satu hal, kata Tuhan, saya sudah di depan. Kamu nggak akan begini. Tenang aja. Gitu. Jadi kalau kita bilang Tuhan ada di depan, itu Tuhan temuin orang-orang yang tepat. Gitu. Ya. Lah, gimana orang 200 juta itu mau operasi? Kok Tuhan udah duluan? Nih BPJS baru berlaku. Terus operasi, tenang aja gitu. Orang-orang yang bisa seminggu 2 minggu 3 hari udah pulang gitu. Jadi kuncinya hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu harus diimani. Ya, itu benar ya. Harus diimani. Benar, hati yang gembira obat yang manjur. Aturannya jadi lama, jadi sebentar. Itu sih. Oke. Nah, kita tuh ngobrol udah hampir sejam. Jadi buat terakhir, coba kasih pesan-pesan. Highlight hidup itu dimatai tentang bersyukur. Itu orang yang tahu cara bersyukur. Nah, di generasi sekarang nih, Gen Z, itu kan kayak mental health issue somehow dibicarakan, jadi topik yang sering kali dibicarakan gitu. Tentang mental health, kesehatan mental, banyak yang depresi gitu, dan gitu-gitulah. Nah, coba kasih pesan-pesan dong buat generasi yang muda tentang ya gimana sih caranya bersyukur di tengah badai. Ini pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang nonton. Silahkan ke kamera itu. Shalom buat teman-teman. Berdasarkan pengalaman kehidupan 60 tahun berjalan bersama Tuhan, ada satu highlight yang saya catat di dalam kehidupan. Kalau ada teman-teman yang belum terima Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau teman-teman yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lupakan Tuhan. Setiap kalian bangun tidur buka mata, jangan pegang gadget dulu, jangan cari kopi dulu, carilah Tuhan dulu. Bilang, minta Tuhan hari ini semua dilalui. Walaupun kita ada di lembah kekelaman, bukan berarti minta Tuhan kita berjalan mulus. Tuhan hari ini, walaupun di dalam lembah kekelaman, tetap dampingi saya, tetap bersama saya gitu. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan itu, berjalan bersama Dia, yakin seperti yang saya lewati akan berjalan dengan ucapan syukur, dengan sukacita, walaupun kita berada di dalam kesusahan. Gitu. Itu sih. Mantap, thank you Bu Eli. Sama-sama. Awesome. Alright, itu aja teman-teman. Episode hari ini bersama Sang Ibunda. Thank you, semoga banyak pelajaran yang dipetik. Ternyata kita punya banyak reason untuk bersyukur ya di tengah banyak hal yang mungkin nggak menyenangkan, tapi kita bisa tetap bersyukur karena ada banyak janji Tuhan buat hidup kita. Amin. Jadi hidup kita harus hidup yang penuh pengharapan, jangan gampang nyerah, lihat janji-janjinya. Oke, itu aja episode hari ini. I'll see you guys di next episode. Bye guys, thank you.